Motorola ngeluarin smartphone terbarunya lagi, Moto G57 Power dengan baterai super badak di 7000 mAh. Kayak penasaran apa yang dapat dalam paket penjualannya? Yuk kita unboxing dan kita mau pindah dulu kameranya ke atas. Oke, kita sudah di meja unboxing dan ini tampilan box dari Moto G57 Power. Sebelumnya kita pernah bahas yang Moto G67 Power, teman-teman ya. Secara box emang simpel banget dari Motorola ya, warna putih sama tulisan nama HP-nya Motorola, dan sini tuh kita dapat bonus-bonusan ya. Kalau ini tuh dari Vision Plus sama paket internet 200 GB dari Axis ya teman-teman ya. Dan ini simple banget ya, warna putih seperti ini, dan ini kita lihat warnanya nggak ada warna hitam. Saya berharap nih untuk generasi nanti ada warna hitam, karena kita nggak pernah lihat warna hitam di HP Motorola ya. Warnanya tuh emang energik banget ya. Di sini tuh ada 3 warna teman-teman ya. Dan menurut saya ini warnanya emang buat anak muda banget. Dan dia pakai prosesor terbaru ya, Snapdragon 6S Gen 4 teman-teman ya. Dan ini performanya ngebut teman-teman ya. Hampir sama kayak MediaTek Dimensity 7400 untuk performanya. Baterainya ya 7000 mAh, turbo power 33 watt teman-teman ya. Nah, Motorola emang lagi serius banget ya ngeluarin smartphone sekarang. Jadi ini sih good job banget buat Motorola. Saya kira bakalan ya ngeluarinnya lama-lama, sekarang hampir tiap bulan ngeluarin smartphone. Gokil banget Motorola ya. Nah, ini dapet case sama HP-nya teman-teman ya, sewarna body. Jadi saya bilang warnanya ini menarik banget. Dan untuk HP-nya emang ada 3 warna teman-teman ya. Kalau Motorola nyebutnya ini fluidity ya, fluidity. Terus ada yang warna emang gelapan dikit namanya Corsair ya. Yang Corsair tuh yang ini teman-teman ya. Dan ada yang biru ungu ya, ungu apa warnanya ya. Ini namanya Regatta. Jadi emang keren banget warna-warna dari Motorola. Jadi kalau udah beli Motorola itu ngangenin sekali teman-teman ya. Nah, dalamnya dapat box kecil ya, ciri khas dari Motorola juga. Di dalamnya kita dapat kartu Axis ya, tinggal dipasang aja. Kemudian tentunya ada kartu garansi sama buku petunjuk ya. Dan dalamnya lagi ada SIM ejector. Dan kita dapat adapter charger ya. HP-nya sih supportnya 30 watt, tapi adapter chargernya seperti biasa dikasih yang 33 watt ya, hampir sama kayak Moto yang kemarin kita bahas ya, yang G67 Power. Dan dapat kabel USB-A to USB Type-C teman-teman ya. Oke, itu aja yang kita dapat dalam paket penjualan smartphone ini. Dan kita kletek dulu plastiknya ini. Taruh dengan rapi dan kita buka dulu case-nya. Ini soft case ya, jadi nggak bakalan bikin lecet body. Nah, jujur kalau megang Motorola itu feel-nya sama aja ya dari kita pernah bahas yang Moto G86 Power, terus G67 Power, bahkan yang seri entry level ya yang G06 Power, itu feel-nya sama ya bodinya teman-teman ya. Dia pakai vegan leather ya, yang premium, jadi udah aman banget. Dan ini gripnya enak ya, beda sama HP lainnya kan masih pakai yang polikarbonat plastik yang bening-bening itu, yang mana kalau kena air tangan tuh licin. Kurang nyaman dan ninggalin sidik jari. Kalau ini nggak ninggalin sidik jari, jadi ini di atasnya body matte menurut saya. Kalau body matte tuh masih sedikit ninggalin sidik jari, kalau ini nggak ninggalin sidik jari ya. Lekuk-lekukannya hampir sama kayak generasi G86 sama G57 teman-teman ya. Nih, jadi bikin satu untuk semua generasi ya teman-teman ya. Jadi kalian bakalan susah bedain antara Moto G86, G67 ya. Terus kalian pegang ini beda. Feel-nya tuh sama banget teman-teman ya. Jadi udah ciri khas dari Motorola bikin satu untuk semua. Dan warnanya yang membedakan, kalau ini yang warna seperti ini ya, lebih cerah gitu warnanya. Kalau kemarin kan kita bahas yang Moto G67, bentar ya saya ambil unitnya. Warnanya tuh green teman-teman ya, nih yang warna green. Jadi emang membedakannya itu adalah warna ya. Secara peletakan tombol dan lain-lain hampir sama aja. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Ya, ini bodinya yang nggak terlalu tebal dengan baterai 7000 mAh. Terus untuk tombol power di sini 50 down, dan di bagian atasnya ada lubang mic, ada tulisan Dolby Atmos di sini. Ini kita coba cek buat SIM tray-nya untuk seri ini.
Nah, untuk Moto G57 Power ternyata hanya dual SIM nano SIM ya, nggak bisa pasang memory card. Nah, lanjut bagian bawahnya ada lubang jack audio tentunya, kemudian ada lubang mic sama lubang USB Type-C sama lubang speaker. Kemudian tampilan depannya seperti ini, kita langsung aja hidupin unitnya. Ini dia tampilan awal dari Moto G57 Power, smartphone yang terbaru dari Motorola. Setelah sukses dengan Moto G67 Power-nya, ya mereka nggak diam-diam ya, ngeluarin smartphone terus ya. Jadi ini udah good job nih buat Motorola. Nah, untuk smartphone ini secara dimensi compact dan teman-teman dengan tebalan bodi di 8,6 mili dan beratnya cuma di 210 gram dengan baterai 7000 mAh, dan ini wajar dan tergolong tipis di baterai segini ya. Ini lebih ringan ketimbang brand-brand sebelah yang pakai baterai 7000 mAh. Dan secara harga ini masih rahasia, jadi saya belum tahu, tapi tenang, harganya spesial, lebih murah sedikit ketimbang Moto G67 Power yang seperti pas launching ya teman-teman ya. Dan pastikan belinya pas event 12.12 karena ada potongan banyak banget pas tanggal itu teman-teman ya. Nah, Motorola Moto G57 Power ini kita langsung aja cek di bagian layar. Untuk layarnya dia Full HD ya, 2400 x 1080 pixel, ukuran layarnya di 6,74 inch, refresh rate-nya udah 120 Hz dan mentok brightness-nya sampai 1050 nits. Nah, kalian kalau udah pakai HP ini, jujur layarnya enak ya, lebih bagus ketimbang layar IPS LCD Full HD yang brand-brand sebelah. Ini nggak tahu kenapa ya, mungkin tuning atau hardware yang dipakai berbeda. Karena saya rasakan ini layarnya walaupun IPS LCD tapi masih enak banget buat nonton-nonton dan kualitas warnanya juga enak. Nggak tahu kenapa ya, kok bisa sebagus ini ya. Ini ada iklan, namanya kita nonton biar teman-teman tahu gimana hasil dari gambarnya. Dan kita putar videonya paling atas sampai 1440p di 60 fps. Mantep banget sih teman-teman ya, suara tuning Dolby Atmos-nya enak banget didengar dan nggak cempreng, suara bassnya dapat juga. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, sedikit cek hardware-nya dulu. Nah, untuk SoC-nya dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4 ya, pabrikasi di 4 nanometer yang menurut saya ini adalah prosesor yang cukup stabil ya dan enak dipakai. Jadi kalau untuk masalah hardware ini udah pilihan yang bijak banget ya untuk Snapdragon 6S Gen 4 ini. Pabrikasinya kalian lihat nih, 4 nanometer ya. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno TM710 dan RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB yang tipenya sudah UFS. Dan menurut saya ini udah stabil ya, ciri khas dari Motorola juga ya. Dan ya enak banget secara UI, tampilannya juga ringan dan minim namanya bloatware di sini. Dan secara software ini udah dikasih software yang terbaru ya. Jadi udah Android 16 untuk tipe ini. Ini ya sudah Android 16. Dan ya udah enak lah dipakai buat harian. Oke, Moto G57 Power. Nah, itu aja. Saya nggak jelasin satu detail juga Antutunya karena saya belum install, maksudnya belum di testing ya. Jadi kita nggak testing lebih lanjut. Untuk game-game juga kita belum install sepenuhnya, datanya belum ke download, jadi baru unboxing dan kita langsung aja testing dan teman-teman ya. Tuh, jam apa nih? Jam 12 malam teman-teman. Kita iseng-iseng aja ya buat bahas ini. Untuk reviewnya sabar, bakalan tayang segera ya. Oke,
Terus untuk baterainya udah 7000 mAh, jadi udah enak banget dipakai buat harian. Nah, kita lihat di bagian kamera. Kamera ini spesial teman-teman ya. Dia pakai Sony ya. Kalau kita di sini Sony MX882 ya teman-teman ya. Kalau kita cek ini menggunakan Sony Lixian 600C untuk sensornya. Dan untuk kameranya ya dari Motorola yang sebelum-sebelumnya kita bahas yang pakai Lixian 600 ini hasilnya bagus teman-teman, jadi nggak buruk ya itu ya. Apalagi ini ada kamera ultrawide-nya gitu, jadi udah enak banget buat foto-foto. Dan paling kiri itu ada gerak lambat, terus ada video yang bisa ngerekam 2K 30 fps, dan video kita coba testing ya. Nah, kita coba pindah ultrawide bisa, zoom bisa, balik lagi ke satu kali bisa. Nih, ini ya keren banget udah. Dan kalau kamera depannya juga sama, bisa sampai 30 fps ya, 2K 30 fps. Terus ada foto, terus ada portrait, terus ada mode pro, terus ada lainnya. Ya, ada pandangan malam juga. Dan menurut saya sih untuk hasil kameranya Motorola tuh punya ciri khas minim glitter. Nah, kita coba sedikit hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari smartphone Motorola Moto G57 Power. Dan ini kita ngerekamnya 2K 30 fps dan kalian bisa pindahin kamera dan balik ke normal lagi. Nah, kita coba liatin detailnya. Nih, hasilnya seperti ini. Enak banget teman-teman ya. Fokus ngeblurnya juga dapet banget. Dan ini adalah hasil kamera yang cukup baik ya di harganya. Nih ya, kita coba pakai jalan. Tuh, gimana? Cakep nggak nih hasilnya? Nah, kita coba rekam muka. Ini ya hasilnya kalau rekam muka. Dan menurut saya sih udah terbaik lah ya di kelas harganya. Nih, teman-teman bisa nilai sendiri. Silahkan komen di bawah. Kita balik lagi. Dan kita coba kamera ultrawide. Kita coba pakai jalan. Stabil. Dan kita coba rekam muka. Ini hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Bagus nggak? Menurut saya sih udah bagus banget. Dan yang paling keren, kalau kalian zoom 2 kali pun, ini kita balikin lagi. Zoom 2 kali pun hasilnya tetap stabil. Nah, kamera depannya gimana bang? Itu kamera depan 8 megapiksel aja. Kalian nggak bakalan nyangka ini stabil dan hasilnya bagus. Saya kira bakalan hasilnya jelek. Ternyata tuning software dari Motorola itu udah bagus teman-teman. Jadi jangan diragukan lagi untuk hasil kameranya ya. Minim glitter. Nah, gitu aja untuk hasil kamera videonya. Kita coba foto dikit. Hasilnya seperti ini. Nah, itu dia sedikit unboxing Gadget Max sama liatin spek dari Moto G57 Power. Smartphone ini tuh menarik banget buat dicoba ya, karena ya ini adalah baterainya super badak 7000 mAh, layarnya sudah cukup bening lah ya, walaupun IPS LCD tentunya belum AMOLED, tapi ini lebih baik ketimbang IPS LCD yang ada di pasaran sekarang di harganya. Kalau kalian bandingin sama brand-brand sebelah, ini masih bagusan kok layarnya. Untuk desain hampir sama ya, jadi saya nggak ada komplain untuk desainnya. Yang paling saya komplain adalah layarnya ya, belum AMOLED, tapi ya ini udah enak sih, IPS LCD itu udah bagus ya. Sama satu nggak bisa pasang memory card, ya itu aja sih, sisanya sih udah oke banget. Kalau kalian tertarik buat nyobain smartphone ini, bisa cek ya link di deskripsi. Itu udah ada stoknya, cuma belum dijual resmi. Tunggu tanggal 12 nanti.